Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hudurul kiram, pada kesempatan siang hari ini biidznillah ta'ala kita lanjutkan ta'liq ala kitab Umdatul Ahkam, wa lazilna fi kitabin jami'in kama naqala al-hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik wa tala qawluhu ta'ala wa aqimis salata lidzikri wa limuslimin man nasiya salatan aw nama anha man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan, barang siapa yang lupa salat. Boleh jadi lupa ini karena kesibukan, karena perjalanan, karena pekerjaan, atau karena mengurusi anak yang sakit dan lain sebagainya. Man nasiya salatan. Dan yang dimaksud dengan lupa di dalam bahasa Arab ada dua makna. Lupa dhuhurus syai' anil ma'lum. Dhuhurus syai' al-ma'lum. Tidak teringat dengan sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui. Tidak teringat dengan sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui. Dhuhurus syai' al-ma'lum. Ini makna yang pertama. Tidak teringat dengan sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui. Makna yang kedua adalah tarkus syai'i amdan, meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Ini juga arti kata nasiyah. Di dalam hadis ini ketika Nabi SAW mengatakan man nasiya salatan, barang siapa yang lupa dengan solat, tahu sebelumnya waktu solat ini ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dalam satu hari 5 waktu solat, karena kesibukan, karena perjalanan, karena sakit dan lain sebagainya lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka salatlah segera kapan dia ingat. Kapan ingat maka segera sholat, baik masih ada waktunya atau sudah terlewat waktunya. Baik itu waktunya masih ada ataupun sudah terlewat waktunya. Falyusalliha idza dzakaraha. Boleh jadi seorang misalnya lupa belum sholat isya, teringat di esok harinya, atau sudah 2 hari baru ingat dia belum sholat misalnya. Falyusalliha idza dzakaraha, maka segera menunaikan sholat yang lupa tersebut kapan dia teringat. Dan pelaksanaan ibadah itu ada yang disebut dengan adaun, melaksanakan ibadah pada waktunya. Yang kedua i'adah. Kalau ada melaksanakan ibadah pada waktunya yang pertama kali. Adapun i'adah, melaksanakan ibadah masih pada waktunya tapi yang kedua atau yang ketiga kalinya. Nabi SAW pernah menyuruh al-musi fi salati, sahabat yang salatnya jelek. Nabi mengatakan, salli fa innaka lam tusalli, salat kamu karena kamu belum salat. Dia pun melakukan lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, salli fa innaka lam tusalli,
sholatlah karena kamu belum sholat. Ini masuk dalam kondisi atau kategori i'adah. Demikian juga kalau misalnya seorang sudah melakukan sholat, tapi karena dia terlambat, sholatnya sendirian. Begitu dia selesai salam, kemudian datang jamaah menunaikan sholat karena mereka habis perjalanan jauh masuk ke masjid, kemudian beberapa orang sholat jamaah. Di sini bagi orang yang tadi melaksanakan sholatnya sendirian, boleh mengulangi sholatnya dan menjadikan sholat yang dia sudah kerjakan itu menjadi nafil, sholat yang sifatnya sunnah, dan yang dia kerjakan yang kedua kalinya ini menjadi yang wajib karena mencari yang lebih afdal. Ini disebut dengan i'adah, melaksanakan ibadah masih pada waktunya yang kedua atau yang ketiga, yang keempat, karena memang ada alasan yang syar'i. Yang ketiga ada yang namanya qada. Mengqada sesuatu berarti melakukan ibadah ketika waktunya sudah selesai. Misalnya melakukan sholat duhur pada waktu sholat asyar, melakukan sholat subuh misalnya waktunya dikerjakan di sholat duhur. Kalau dikerjakan di luar waktunya, maka ini disebut dengan qada. Orang misalnya sakit di bulan Ramadan tidak bisa puasa, maka kewajibannya adalah mengqada di luar bulan Ramadan, melaksanakan ibadah di luar waktunya. Orang yang lupa, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat, maka salatlah kapan dia ingat. Dengan demikian orang yang salat ketika dia ingat, ini harus disegerakan untuk melaksanakannya. Apakah ini disebut dengan qada ataukah ini disebut dengan ada? Ikhtalafa ulama, para ulama khilaf. Apakah ini disebut ada, melaksanakan ibadah pada waktunya karena memang sebelumnya tidak ingat? Dan ada yang mengatakan bahwa ini termasuk qada karena sudah dikerjakan misalnya di luar waktunya. Wallahu ta'ala a'lam. Selama lupa ini merupakan udzur yang syar'i, maka bagi orang tersebut termasuk ada melakukan memang pada waktunya walaupun sudah di luar, karena dia ingatnya saat itu. Karena lupa adalah udzur syar'i. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ufiya an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. 3 hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala: al-khata', sesuatu yang dikerjakan tanpa ada kesengajaan; kemudian yang kedua an-nisyan, karena lupa; dan yang ketiga, orang yang melaksanakan sesuatu karena dipaksa dan tidak ada kesempatan untuk menghindar dari paksaan tersebut. Ini adalah udzur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menyebutkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, wahai Rabb kami, jangan Engkau siksa kami karena kesalahan yang dilakukan tanpa kesengajaan atau karena kami melakukannya karena lupa. Di sini menunjukkan lupa adalah udzur syar'i, udzur asy-syar'i. Ketika udzur syar'i, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La kaffarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarat kecuali itu. Dengan demikian maka salat itu beda dengan siyam. Salat itu beda dengan puasa. Kalau puasa ada atau bisa mengqadha, demikian juga kalau sebagian ada orang yang membayar fidyah karena dia tidak berpuasa dan memang tidak mampu berpuasa karena misalnya sudah sepuh, ini ada fidyahnya. Tapi untuk orang yang meninggalkan sholat tidak ada fidyahnya. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW mengatakan la kaffarata laha. Dan ini umum sifatnya, baik itu karena lupa ataupun karena yang lain-lainnya. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala mereka mengatakan tajibus salat likulli man ya'qil. Kewajiban salat itu tetap ada bagi siapa yang masih berakal.
Maka selama dia masih berakal, walaupun lumpuh, walaupun yang bergerak hanya matanya, otaknya masih berjalan, maka salat itu wajib. Salat itu wajib dan tidak boleh diganti dengan fidyah. Tidak boleh diganti dengan fidyah karena Nabi SAW mengatakan falyusalliha idza dzakaraha. Dan masalah fidyah ini menjadi fitnah bagi sebagian orang awam yang sakit-sakitan di masa tuanya, tidak mau sholat atau dibiarkan tidak sholat dengan alasan nanti dibayar fidyah saja. Dan ini tidak benar. Ini tidak benar karena orang yang meninggalkan sholat tidak ada fidyahnya. Bahkan selama dia masih berakal, walaupun sakit-sakitan lumpuh atau bahkan sakit parah, sholat itu tetap wajib. Sholat itu tetap wajib karena Nabi SAW mengatakan la kaffarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah yang bisa menebus dosa orang yang meninggalkan sholat kecuali dengan menjalankannya, Wali Muslimin, dan dalam riwayat Muslim, man nasiya salatan, barang siapa yang meninggalkan satu sholat, terlebih kalau meninggalkan banyak sholat, au nama anha, atau ketiduran, bukan ketiduran yang sengaja tidur supaya tidak sholat pada waktunya, tapi betul-betul ketiduran betulan, tidak ada kesengajaan, tidak dibuat-buat. Fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha, maka kafaratnya adalah melaksanakan sholat tersebut kapan dia ingat. Di sini ada tambahan dari Nabi SAW, au nama anha, atau ketiduran, tidak sengaja karena capek, tidurnya lelap sampai kemudian tidak bangun kecuali malam. Ada orang yang misalnya habis kerja inginnya rebahan sebentar, tapi ternyata tidur lelap sampai isya, sampai jam 10 baru bangun, atau bahkan sampai lebih dari pertengahan malam, atau bahkan bangunnya misalnya habis subuh. Ini berarti nama anha, dia tertidur tanpa ada kesengajaan. Fakaffaratuha, maka kafaratnya an yusalliha idza dzakaraha, kafaratnya adalah untuk segera melakukan sholat tersebut kapan dia sudah mulai teringat, kapan dia sadar segera. Kalau seandainya dia sudah sadar akan tapi kemudian mengundur-undur, bahkan dia misalkan sudah melek, sudah bangun dari tidurnya tapi kemudian tidur lagi sampai besok, ini berarti atau sudah lewat waktunya, maka berdosa besar berarti meninggalkan sholat dengan sengaja. Dan orang-orang yang seperti ini maka alaihil wa'id, akan tetap mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, al-farqu bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir adalah dalam masalah sholat. Kalau dia mengerjakan sholat berarti dia muslim, kalau dia meninggalkan sholat berarti dia kafir. Ini dalam kondisi sangat bahaya. Ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah, ini berkaitan dengan lupa dan tidur, dan dua-duanya termasuk udzur yang syar'i. Bahkan Nabi SAW menyampaikan rufi'al qalamu an thalathah, diangkat pena, tidak dicatat sebagai satu kesalahan dari 3 orang. Anin naim hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta ya'qil, dari anak kecil sampai dari bayi sampai dengan dia berakal atau baligh. Wa anil majnuni hatta ya'qil, dan dari orang gila sampai dia sehat kembali atau sadar kembali. Ini 3 hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang mengalami 3 hal ini maka tidak dicatat keburukannya sebagai satu keburukan, tidak dicatat dosanya sebagai satu dosa. Kalau misalnya ada orang tidur kemudian tidur di ranjang menjatuhi orang yang ada di bawahnya sampai kemudian tangannya patah, maka di sini orang tersebut tidak dikisos karena kondisinya tidur, dan tidur
itu termasuk udzur yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tertidur, maka saat itu pula ketika dia sudah sadar terbangun untuk segera sholat, Dari hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, idhamu qadris salah. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan agungnya amal salat. Atau perintah salat. Sampai-sampai orang yang lupa dan sampai-sampai orang yang tertidur kemudian bangun diperintahkan untuk segera melakukannya. Bahkan Syekhul Islam rahimahullahu taala beliau mengatakan la a'lamu amalan yafsilu bainal imani wa ghairihi illa fis salat. Saya tidak tahu satu amal yang membedakan antara seorang yang masih memiliki iman dengan orang yang tidak memiliki iman kecuali dalam masalah salatnya. Kalau seorang menjaga salatnya berarti dia masih memiliki iman. Kalau tidak, maka imannya ini berarti sudah hilang. Bahkan kita tahu bahwasanya kedudukan salat dalam Islam sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, man nasiya salatan. Orang yang lupa salat, maka kewajibannya adalah untuk segera melakukannya ketika sudah teringat. Kalau teringat kemudian sengaja meninggalkan, ini sudah tidak termasuk udzur lagi. Kemudian yang ketiga, la fidyata lis-shalah. Tidak ada fidyah bagi orang yang meninggalkan salat. Baik itu karena sakit, karena tua, sepuh dan lain sebagainya, tidak ada fidyahnya. Karena Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW menyampaikan la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang mengganti, tidak ada yang bisa menebus dosa orang yang meninggalkan salat kecuali dengan dia melakukannya. La kafarata laha illa dzalik. Kemudian faedah selanjutnya, yusruddin al-islami, bahwasanya agama Islam ini syariatnya sangat mudah. Buktinya apa? Buktinya orang ketika lupa diberi udzur, ketika ketiduran tapi tidak sengaja untuk meninggalkan sholat, maka diberi udzur oleh syariat. Karena dua hal ini yang memberikan kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat tepat sekali menciptakan perbuatan lupa ini terjadi pada makhluk. Lupa dengan sesuatu yang pernah teringat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak diberi lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin sampai hari ini kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Kenapa? Karena kita bisa ingat dengan satu yang sedih, teringat terus gak lupa-lupa. Akhirnya sedih terus, mikir terus, ya. Malas untuk bekerja. Tapi dengan kita lupa, akhirnya kita semangat. Dan ini bukan menjadi alasan nanti antum kemudian lupa-lupa hafalan Qur'annya. Wah, ini nikmat Ustaz. Bukan demikian. Tapi yang dimaksud adalah dari hal-hal yang menyedihkan. Kesibukan tersebut jadi lupa. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan lupa jenis yang pertama. Tadi kami sampaikan lupa ada dua macam. Ada lupa tidak ingat dengan sesuatu yang sebelumnya diketahui, dan yang kedua meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan falamma nasullaha fanasiyahum. Ketika mereka lupa dengan Allah, maka Allah lupakan mereka. Yang dimaksud fanasiyahum, Allah melupakan mereka, bukan berarti Allah memiliki sifat lupa yang tadinya ingat jadi tidak ingat. Bukan ini. Lupa yang ada pada Allah Azza wa Jalla adalah at-tarku
an syai'in amdan. At-tarku an syai'in amdan, meninggalkan suatu dengan sengaja. Ketika disebutkan Allah Azza wa Jalla melupakan mereka, artinya Allah meninggalkan mereka dengan sengaja, membiarkan, mencuekin, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, menjerit minta tolong, minta dikurangi adabnya, minta dikeluarkan sebentar dari neraka, Allah biarkan. Allah Azza wa Jalla biarkan. Mau menjerit bagaimana, Allah biarkan mereka merasakan pedihnya adab. Itu yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Jadi lupa itu ada dua macam. Kalimat nasya artinya ada dua macam. Yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tarku an syai'in amdan, meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Ini yang ada pada Allah Azza wa Jalla, dan dua-duanya waridun fil lughah al-arabiyyah. Dua-duanya adalah satu makna, artinya dua-duanya ada dalam bahasa Arab. Ini jangan sampai lupa, jangan sampai salah ketika antum mendapati ayat di dalam Al-Qur'an menyebutkan maka Allah lupakan mereka. Maksudnya bukan lupa tidak ingat dengan sesuatu yang diketahui, bukan. Yang terjadi pada Allah Azza wa Jalla adalah meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Meninggalkan orang kafir dengan sengaja, artinya mencuekin mereka, tidak memperhatikan mereka, tidak memenuhi hajat mereka. Demikian juga kepada orang-orang yang berbuat maksiat, Allah Azza wa Jalla biarkan mereka terlunta-lunta, sengsara, mengalami siksaan yang banyak. Ini yang disebut dengan nisyan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat Al-Qur'an banyak syawahidnya untuk menunjukkan bahwasanya lupanya Allah, nisyan yang terjadi pada Allah itu bukan tidak ingat dengan sesuatu yang teringat sebelumnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Faedah yang terakhir yang ingin saya tekankan, bahwasanya tidur dan lupa dua-duanya adalah udzur syar'i. Dua-duanya adalah udzur syar'i. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.